Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan nikmat ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, kembali lagi dengan Bapak pembelajaran akidah akhlak kelas 5, yaitu kita lanjut ke materi berikutnya tentang iman kepada hari akhir atau disebut dengan kiamat. Ngeri ya kalau udah sebut kiamat. Kita harus cepat-cepat bertobat sebelum kiamat terjadi. Nah, untuk pada hari ini Bapak langsung saja ke materinya, dan anak-anak Bapak semua yang berada di rumah diberikan kesehatan untuk mendengarkan tentang pengertian iman kepada hari kiamat ya. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan musnahnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi hancurnya alam semesta ini, jadi tidak ada yang tersisa ya, maupun gunung, laut, hancur semua, tidak ada tersisa sedikit pun. Itu disebut dengan hari kiamat. Nah, sebelum hari kiamat ini datang, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk yang pertama meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat dan hancurnya alam semesta. Nah, setelah alam semesta ini hancur dan seluruh makhluk hidup mati, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, yaitu membangkitkan seluruh manusia yang sudah mati. Jadi kita sudah mati saat meniup sangkakala yang pertama, kita dimatikan. Terus yang keduanya kita dibangkitkan lagi. Nah, manusia yang dibangkitkan itu mulai dari manusia yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia yang terakhir untuk melaksanakan hari perhitungan dan menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, sebelum hari kiamat terjadi, kita harus punya bekal. Apa itu? Yang pertama, pahala yang banyak pasti. Nah, untuk apa kita mendapatkan pahala? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, untuk mendapatkan pahala itu kita harus beramal soleh atau mendapatkan pahala yang banyak di muka bumi ini. Di antaranya yang pertama, masalah itu seperti ibadah kepada Allah, patuh kepada orang tua, membantu sesama manusia. Semua itu akan Allah balas dengan pahala, kemudahan hidup dunia dan kenikmatan hidup di akhirat, yaitu surga. Pasti anak-anak Bapak semua pengen masuk surga, ya kan? Nah, mulai hari ini kita bertobat kepada Allah. Apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang kita jauhi. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Contohnya yang tadi, kita sholat tepat waktu, kita berzakat, membantu orang tua. Nah, itu adalah amal yang akan kita bawa pada di hari kiamat nanti, setelah hari kiamat nanti. Nah, itu adalah pengertian dari kiamat. Terus kiamat ini
ada dua macam. Yang pertama di sini kiamat sugro atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagai kecil kejadian yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Contohnya yaitu kematian, gempa bumi, banjir, angin kencang, badai. Nah, barusan beberapa hari ini telah terjadi badai ya. Nah, itu contoh kiamat sugra itu. Nah, gunung meletus, kekeringan. Nah, Batam, negeri kita, Batam juga kemarin mengalami kekeringan ya. Tsunami, daerah-daerah lain sudah mengalami ya, kecuali Batam belum. Dan lain-lain masih banyak. Nah, yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa pada hari akhir yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Nah, ini adalah disebut kiamat besar. Ini adalah kiamat hari akhir, tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu disebut dengan kiamat kubro. Terus selanjutnya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, yang pertama, waktu terjadinya hari kiamat ini adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat, mau para malaikat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada yang mengetahuinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Di antaranya yang pertama nanti Bapak jelaskan. Nah, kita bahas dulu. Hari kiamat merupakan rahasia Allah. Jadi anak-anak Bapak, kalau ada di media, kalau ada tetangga yang bilang, kalau ada teman-teman yang bilang, maupun alim ulama yang bilang, kiamat ini hari sekian, kiamat ini jam sekian, itu adalah pembodohan atau pembohongan ya. Itu tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah ya. Jadi kita tidak tahu kapan harinya, kapan jamnya kiamat itu terjadi ya. Nah, untuk kenapa kita nggak tahu? Nah, untuk itu kita harus memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya ya. Terutama bagi anak-anak Bapak, jangan melawan ke orang tua ya, dan guru. Nah, itu karena dosa yang paling besar adalah melawan orang tua. Itu langsung ke neraka jahanam nanti ya, melawan orang tua. Nah, terus lanjut lagi, apa tanda-tandanya? Yang pertama, munculnya Dajjal. Nah, kalau udah munculnya Dajjal, itu adalah tanda-tanda kiamat. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, yang kelima, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Bukan Pak Israfil ya, jangan salah, malaikat Israfil ya. Oke, itu tanda-tandanya. Lanjut, apa fungsinya iman kepada hari kiamat? Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan dunia ini fana atau hanya sementara kita hidup di dunia ini. Terus menanamkan tanggung jawab dan meyakini dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada kuasa selain Allah ya. Makanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Terus meyakini dalam hati kita bahwa Allah Maha mengetahui. Terus menumbuhkan sifat ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Mengingatkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal perbuatan maksiat. Nah, itu fungsinya dari iman kepada hari akhir. Terus ini dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak bertemu ya pada kiamat kubro ini.
Nah, ini contohnya, bumi ini hancur, keping-keping, nggak ada lagi tempat kita bersembunyi. Ya, ini contoh gambarnya ya, Nana nggak sanggup ya, bapak aja nggak sanggup tengoknya. Nah, ini dia. Terus, nah ini, semua kota isi bumi hancur, gunung-gunung berterbangan macam kapas. Ya, jadi sanggupkan anak bapak menengok ini? Kalau nggak sanggup, perbanyak pahala. Ya. Nah, ini semua, tidak ada tempat kita bersembunyi lagi. Oke, itu gambarnya. Terima kasih untuk penjelasan tentang hari kiamat, Bapak cukupkan. Oke, tadi adalah penjelasan yang tentang hari kiamat. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir ini hukumnya adalah wajib dan merupakan rukun iman yang kelima. Nah, di dalam Al-Quran banyak kita temukan keterangan-keterangan mengenai hari akhir, terutama dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, di situ dijelaskan tentang pengertian dari hari kiamat. Ya, dari ayat 1 sampai 11. Terus selanjutnya penjelasan tentang nama-nama hari akhir ya. Nah, penyebutan nama hari akhir ini di dalam Al-Quran adalah sangat banyak ya, dan berbeda-beda sesuai dengan istilah yang dikehendaki. Namun yang sering disebut yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat. Sedangkan nama-nama lain untuk hari akhir ini di sini ada 9. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yaitu hari dimusnahkannya alam semesta dan seisinya. Nah, itu arti dari Yaumul Qiyamah. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yang keempat Yaumul Jaza, yaitu pembalasan amal baik dan buruk. Yang kelima Yaumul Has, yaitu hari penyesalan ya. Yang keenam Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan yang dahsyat. Nah, nanti ada hari kegoncangan yang sangat dahsyat ya, yaitu disebut dengan Yaumul Zalzalah. Yang ketujuh Yaumul Takhabun, yaitu hari pengungkapan kesalahan. Yang kedelapan Yaumul Wa'id, yaitu hari pelaksanaan ancaman ya. Yang kesembilan Yaumul Masyar, yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Jadi semua manusia semuanya akan berkumpul dari yang pertama berada di bumi ini sampai kiamat nanti, semuanya akan berkumpul di padang mahsyar, yaitu tentang nama-nama hari akhir. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini selain yang Bapak jelaskan tadi, di sini juga disebutkan ada tanda-tanda yang lain. Yang pertama munculnya dukhon atau kabut ya. Yang kedua terbitnya matahari dari barat, sudah ada tadi ya. Yang ketiga munculnya binatang melata ya. Yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu buas ini ya, binatang buas sekali. Yang kelima keluarnya Dajjal. Yang keenam turunan Nabi Isa putra Maryam. Yang ketujuh ada 3 gerhana di timur. Jadi di sebelah timur nanti ada 3 gerhana. Itu adalah salah satu tanda-tanda hari akhir atau kiamat. Yang kedelapan gerhana di sebelah barat ya. Ini timbulnya gerhana ini di sebelah barat. Yang kesembilan gerhana di Jazirah Arab ya. Ada gerhana di Jazirah Arab nanti, itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda hari kiamat. Yang ke-10 keluarnya api dari Yaman, dari dasar tanah, dan ada yang akan menggiring manusia menuju Masyar. Nah, itu 10 tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kenapa kita jelaskan tentang hari kiamat? Supaya anak-anak Bapak bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, lebih taat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Jadi kalau perlu setiap hari kita meminta ampun kepada Allah setiap sholat ya. Yang ketiga, menggunakan waktu hidup di dunia ini sebaik-baiknya untuk bekal mati. Jadi jangan kita sia-siakan dengan bermain-main atau apalagi melawan orang tua. Yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempertebal keimanan kepada Allah ya, sering zikir, sholat tahajud ya. Apalagi sholat jangan sampai tinggal ya, karena tidak bisa sholat itu digantikan bagi yang laki-laki. Kalau perempuan nanti kalau udah dewasa dia bisa kalau puasanya macam puasa ya juga boleh diganti karena ada halangan. Terus yang keenam, mendekatkan diri kepada ulama untuk belajar agama secara mendalam. Jadi kita mendekatkan diri kepada kiai-kiai ya, ustadz-ustadz ya, pada alim ulama ya, untuk pencerahan atau belajar ilmu agama yang lebih dalam. Nah, itu adalah penjelasan dari hikmah beriman kepada hari kiamat. Oke, untuk iman kepada kiamat kita Bapak cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa anak-anak Bapak pahami dan dimengerti. Dan Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan nikmat ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, kembali lagi dengan Bapak pembelajaran akidah akhlak kelas 5, yaitu kita lanjut ke materi berikutnya tentang iman kepada hari akhir atau disebut dengan kiamat. Ngeri ya kalau udah sebut kiamat. Kita harus cepat-cepat bertobat sebelum kiamat terjadi. Nah, untuk pada hari ini Bapak langsung saja ke materinya, dan anak-anak Bapak semua yang berada di rumah diberikan kesehatan untuk mendengarkan tentang pengertian iman kepada hari kiamat ya. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan musnahnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi hancurnya alam semesta ini, jadi tidak ada yang tersisa ya, maupun gunung, laut, hancur semua, tidak ada tersisa sedikit pun. Itu disebut dengan hari kiamat. Nah, sebelum hari kiamat ini datang, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk yang pertama meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat dan hancurnya alam semesta. Nah, setelah alam semesta ini hancur dan seluruh makhluk hidup mati, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, yaitu membangkitkan seluruh manusia yang sudah mati. Jadi kita sudah mati saat meniup sangkakala yang pertama, kita dimatikan. Terus yang keduanya kita dibangkitkan lagi. Nah, manusia yang dibangkitkan itu mulai dari manusia yang pertama
dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir untuk melaksanakan hari perhitungan dan menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, sebelum hari kiamat terjadi, kita harus punya bekal. Apa itu? Yang pertama, pahala yang banyak pasti. Nah, untuk apa kita mendapatkan pahala? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, untuk mendapatkan pahala itu kita harus beramal soleh atau mendapatkan pahala yang banyak di muka bumi ini. Di antaranya yang pertama masalah itu seperti ibadah kepada Allah, patuh kepada orang tua, membantu sesama manusia. Semua itu akan Allah balas dengan pahala, kemudahan hidup dunia dan kenikmatan hidup di akhirat, yaitu surga. Pasti anak-anak bapak semua pengen masuk surga, ya kan? Nah, mulai hari ini kita bertobat kepada Allah. Apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang kita jauhi. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Contohnya yang tadi, kita sholat tepat waktu, kita berzakat, membantu orang tua. Nah, itu adalah amal yang akan kita bawa pada di hari kiamat nanti, setelah hari kiamat nanti. Nah, itu adalah pengertian dari kiamat. Terus, kiamat ini ada dua macam. Yang pertama, di sini kiamat sugro atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagai kecil kejadian yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Contohnya yaitu kematian, gempa bumi, banjir, angin kencang, badai. Nah, barusan beberapa hari ini telah terjadi badai ya. Nah, itu contoh kiamat sugra itu. Nah, gunung meletus, kekeringan. Nah, Batam, negeri kita, Batam juga kemarin mengalami kekeringan ya. Tsunami, daerah-daerah lain sudah mengalami ya, kecuali Batam belum. Dan lain-lain masih banyak. Nah, yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa pada hari akhir yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Nah, ini adalah disebut kiamat besar. Ini adalah kiamat hari akhir, tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu disebut dengan kiamat kubro. Terus apa selanjutnya? Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, yang pertama, waktu terjadinya hari kiamat ini adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat, mau para malaikat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada yang mengetahuinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Di antaranya yang pertama nanti Bapak jelaskan. Nah, kita bahas dulu. Hari kiamat merupakan rahasia Allah. Jadi anak-anak Bapak, kalau ada di media, kalau ada tetangga yang bilang, kalau ada teman-teman yang bilang, maupun alim ulama yang bilang, kiamat ini hari sekian, kiamat ini jam sekian, itu adalah pembodohan atau pembohongan ya. Itu tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah ya. Jadi kita tidak tahu kapan harinya, kapan jamnya kiamat itu terjadi ya. Nah, untuk kenapa kita nggak tahu? Nah, untuk itu kita harus memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya ya. Terutama bagi anak-anak Bapak, jangan melawan ke orang tua ya, dan guru. Nah, itu karena dosa yang paling besar adalah melawan orang tua. Itu langsung ke neraka jahanam nanti ya.
lawan orang tua. Nah, terus lanjut lagi, apa tanda-tandanya? Yang pertama, munculnya Dajjal. Nah, kalau udah munculnya Dajjal, itu adalah tanda-tanda kiamat. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang kelima, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Bukan Pak Israfil ya, oh, jangan salah, malaikat Israfil ya. Oke, itu tanda-tandanya. Lanjut, apa fungsinya iman kepada hari kiamat? Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan dunia ini fana atau hanya sementara kita hidup di dunia ini. Terus menanamkan tanggung jawab dan meyakini dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada kuasa selain Allah ya. Makanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Terus meyakini dalam hati kita bahwa Allah Maha mengetahui. Terus menumbuhkan sifat ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Mengingatkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal perbuatan maksiat. Nah, itu fungsinya dari iman kepada hari akhir. Terus ini dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak bertemu ya pada kiamat kubro ini. Nah, ini contohnya, bumi ini hancur keping-keping, nggak ada lagi tempat kita bersembunyi ya. Ini contoh gambarnya ya, anak-anak nggak sanggup ya, bapak aja nggak sanggup tengoknya. Nah, ini dia. Terus, nah ini semua kota isi bumi hancur, gunung-gunung berterbangan macam kapas ya. Jadi sanggupkan anak bapak menengok ini? Kalau nggak sanggup, perbanyak pahala ya. Nah, ini semua, tidak ada tempat kita bersembunyi lagi. Oke, itu gambarnya. Terima kasih untuk penjelasan tentang hari kiamat, Bapak cukupkan. Oke, tadi adalah penjelasan yang tentang hari kiamat. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir ini hukumnya adalah wajib dan merupakan rukun iman yang kelima. Nah, di dalam Al-Quran banyak kita temukan keterangan-keterangan mengenai hari akhir, terutama dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, di situ dijelaskan tentang pengertian dari hari kiamat. Ya, dari ayat 1 sampai 11. Terus selanjutnya penjelasan tentang nama-nama hari akhir ya. Nah, penyebutan nama hari akhir ini di dalam Al-Quran adalah sangat banyak ya, dan berbeda-beda sesuai dengan istilah yang dikehendaki. Namun yang sering disebut yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat. Sedangkan nama-nama lain untuk hari akhir ini di sini ada 9. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yaitu hari dimusnahkannya alam semesta dan seisinya. Nah, itu arti dari Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yang keempat, Yaumul Jaza, yaitu pembalasan amal baik dan buruk. Yang kelima, Yaumul Has, yaitu hari penyesalan ya. Yang keenam, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan yang dahsyat. Nah, nanti ada hari kegoncangan yang sangat dahsyat ya, yaitu disebut dengan Yaumul Zalzalah. Yang ketujuh, Yaumul Takhabun, yaitu hari pengungkapan kesalahan. Yang kedelapan, Yaumul Wa'id, yaitu hari pelaksanaan ancaman ya. Yang kesembilan, Yaumul Masyar, yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Jadi semua manusia semuanya akan berkumpul dari yang pertama berada di bumi ini sampai kiamat nanti, semuanya akan berkumpul di
padang mahsyar, yaitu tentang nama-nama hari akhir. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini selain yang Bapak jelaskan tadi, di sini juga disebutkan ada tanda-tanda yang lain. Yang pertama, munculnya dukhon atau kabut ya. Yang tadi sudah, yang kedua terbitnya matahari dari barat sudah ada tadi ya. Yang ketiga munculnya binatang melata ya. Yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu buas ini ya, binatang buas sekali. Yang kelima keluarnya Dajjal. Yang keenam turunan Nabi Isa putra Maryam. Yang ketujuh ada 3 gerhana di timur. Jadi di sebelah timur nanti ada 3 gerhana. Itu adalah salah satu tanda-tanda hari akhir atau kiamat. Yang kedelapan gerhana di sebelah barat. Ya, ini timbulnya gerhana ini di sebelah barat. Yang kesembilan gerhana di Jazirah Arab ya. Ada gerhana di Jazirah Arab nanti, itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda hari kiamat. Yang kesepuluh keluarnya api dari Yaman, dari dasar tanah, dan ada yang akan menggiring manusia menuju mahsyar. Nah, itu 10 tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kenapa kita jelaskan tentang hari kiamat? Supaya anak-anak Bapak bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Jadi kalau perlu setiap hari kita meminta ampun kepada Allah setiap sholat ya. Yang ketiga, menggunakan waktu hidup di dunia ini sebaik-baiknya untuk bekal mati. Jadi jangan kita sia-siakan dengan bermain-main atau apalagi melawan orang tua. Yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempertebal keimanan kepada Allah ya, sering zikir, sholat tahajud ya. Apalagi sholat jangan sampai tinggal ya, karena tidak bisa sholat itu digantikan bagi yang laki-laki. Kalau perempuan nanti kalau udah dewasa dia bisa kalau puasanya macam puasa ya juga boleh diganti karena ada halangan. Terus yang keenam, mendekatkan diri kepada ulama untuk belajar agama secara mendalam. Jadi kita mendekatkan diri kepada kiai-kiai ya, ustadz-ustadz ya, pada alim ulama ya, untuk pencerahan atau belajar ilmu agama yang lebih dalam. Nah, itu adalah penjelasan dari hikmah beriman kepada hari kiamat. Oke, untuk iman kepada kiamat kita Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa anak-anak Bapak pahami dan dimengerti. Dan Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.